Nah, ini yang menarik, bahwa di sini ada diberikan satu jendela hidup di bagian sini. Tetapi seolah-olah jendela ini, nah dengan konsep open space seperti ini membuat tentu sirkulasi udara akan jauh lebih baik. Dan yang nggak kalah menarik adalah Oke, selamat datang kembali di channel Home Talk teman-teman. Hari ini kita mau bahas rumah di pinggir Jakarta dengan harga 500 jutaan dan punya rumah dengan konsep Skandinavian. Dimana ciri-ciri rumah Skandinavian ini memiliki kesesuaian atau cenderung cocok dengan cuaca atau iklim di Indonesia nih teman-teman. Yuk kita bahas rumahnya. Nah teman-teman, perumahan yang kita akan bahas ini adalah perumahan The Riviera. Secara khusus kita akan bahas satu show unitnya, yaitu tipe C ini di sini. Dengan luas tanahnya 72 meter persegi dan luas bangunannya 36 meter persegi. Nah dengan luasan seperti ini cukup untuk pasangan muda yang baru menikah ataupun teman-teman yang memang ingin cari rumah pertama nih. Oke teman-teman, kita akan bahas seperti biasa untuk fasad dari rumah ini. Ciri khas utama dari model Skandinavian adalah menggunakan fasad dengan tampilan sederhana seperti ini teman-teman. Nah, juga digunakan warna-warna netral seperti yang ada di sini. Kita lihat bahwa di sini didominasi dengan warna putih dan warna hijau tua untuk di bagian sananya. Nah, di bagian atas kita lihat sudah menggunakan model atap pelana yang sudah dilengkapi dengan genteng beton flat. Model seperti ini memang lebih awet dari kebocoran dan juga bisa membuat aliran air hujan itu jauh lebih cepat jatuh ke bagian bawah teman-teman. Nah di bagian sini sudah diberikan satu jendela mati di bagian atas sana dan satu jendela hidup untuk di bagian bawah. Ya, kalau kita lihat jendela ini memiliki ukuran yang besar. Supaya apa? Supaya matahari yang masuk jauh lebih maksimal untuk ke bagian dalam rumah teman-teman. Tentu jendela ini sudah dilengkapi dengan kusen aluminium yang dicat warna hitam seperti ini. Oke, nah di bagian sini kita lihat. Nah ini yang menarik, bahwa di sini ada diberikan satu jendela hidup di bagian sini. Tetapi seolah-olah jendela ini terekspos oleh satu desain bangunan kotak seperti ini teman-teman. Nah tentunya dengan desain seperti ini juga bisa memperindah atau mempercantik keseluruhan dari fasad rumah ini. Nah di bagian sini diberikan satu taman kecil ya. Nah kira-kira ukuran 3 x 2 meter. Dan di bagian sini ada carportnya nih. Carportnya cukup luas, bisa ditempatkan satu mobil dan satu motor di bagian sini. Sudah menggunakan keramik ukuran 40 x 40 nih teman-teman. Yang terakhir dan gak kalah penting adalah tembok ini sudah menggunakan double dinding ya, bata ringan. Jadi membuat suara dari tetangga itu benar-benar cukup kedap yang bisa didengar dari dalam rumah. Oke, sekarang kita akan bahas sebagian dalam rumahnya. Yuk. Oke teman-teman, saya sudah masuk ke dalam ruangan ini. Begitu saya masuk, saya merasakan bahwa di sini terdapat kesan hangat dan juga kesan natural ya, karena di sini saya lihat didominasi oleh warna-warna ataupun material-material kayu nih teman-teman. Oke, kemudian di sini menggunakan konsep open space. Di sininya ada ruang tamu, di sininya ada ruang makan nih teman-teman. Nah, dengan konsep open space seperti ini membuat tentu sirkulasi udara akan jauh lebih baik. Dan yang nggak kalah menarik adalah rumah ini menggunakan atau terdapat plafon yang tinggi nih teman-teman. Itu sekitar 3,2 meter. Jadi membuat semakin ruangan ini tidak pengap dan nyaman untuk kita tempati. Terakhir, ruangan ini menggunakan lantai dengan granit ukuran 60 x 60. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kamar utamanya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kamar utamanya teman-teman ya. Ini merupakan master bedroomnya. Di sini ukurannya tidak terlalu luas, kira-kira 3 x 3 meter, tapi sudah cukup ya. Kemudian bisa kita tempatkan satu tempat tidur ukuran queen size. Di bagian sana ada jendelanya yang kita lihat dari fasad luar. Nah, di bagian sini diberikan satu ambalan ya, tempat kita menaruh pajangan, foto, dan mungkin benda-benda kecil lainnya. Nah, dilengkapi juga untuk ruangan ini diberikan satu lemari pakaian di sini. Nah, ukurannya cukup besar nih teman-teman.
ya. Dan ada satu cermin estetik berbentuk bulat seperti ini. Oke, sini juga sudah menggunakan granit ya, ukuran 60 x 60 di dalam ruangan ini. Oke, nah sekarang kita akan bahas untuk kamar anaknya di bagian sana. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke kamar anaknya. Secara luas ini jauh lebih kecil daripada master bedroom atau kamar utama tadi, tetapi di sini lebih fungsional. Nah, di sini selain bisa ditempatkan tempat tidur seperti ini, di sini juga diberikan satu meja belajar untuk anak ya. Nah, di sini juga dilengkapi ada beberapa lemari yang bisa digunakan untuk tempat menyimpan barang seperti mainan ataupun baju. Nah, yang nggak kalah penting adalah di bagian sini ya. Di sini ada satu jendela hidup ya, yang mengarah langsung ke bagian dapur ya. Jadi matahari tetap bisa masuk maksimal ke dalam kamar anak ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan bahas untuk kamar mandinya nih teman-teman. Kamar mandinya ini kira-kira berukuran 1,5 x 2 meter, jadi sudah cukup luas. Kemudian seperti biasa sudah dilengkapi sanitari. Di sini ada kloset duduknya dengan merek Toto. Ada juga cermin yang cantik ini berwarna hitam, bentuknya bulat dan ada wastafelnya. Di sini kita bisa gunakan untuk cuci tangan ataupun gosok gigi nih, teman-teman. Ada dilengkapi dengan hand shower untuk kita mandi. Dan yang saya suka untuk kamar mandinya adalah di bagian tembok ini ya, sudah dilengkapi atau dilapisi dengan keramik motif marmer yang ditutup sampai full ke atas plafonnya itu. Biasanya ada model kamar mandi lain itu hanya setengah keramik, setengahnya lagi dinding biasa yang diaci, sehingga ketika kita mandi itu cipratan airnya bisa cepat mengotori dindingnya. Sedangkan ini tidak, karena dia dibuat sampai full ke atas. Hal lain yang saya suka dari kamar mandi ini adalah di bagian sini. Ini lantainya miring, dibuat miring seperti biasa, tapi juga dibuat perbedaan level ketinggian di sini teman-teman. Nah, supaya apa? Supaya pergerakan air itu benar-benar dibatasi untuk cepat mengalir ke bagian floor drain ini atau saluran air ini teman-teman. Oke, nah sekarang kita akan bahas untuk dapurnya. Oke, setelah kita bahas untuk kamar utama, di sini ada kamar mandi dan di sini ada kamar anak, kita mau ngebahas untuk bagian dapurnya teman-teman. Nah, bagian dapur ini menggunakan konsep semi outdoor, ya, jadi agak terbuka. Lalu di sini layoutnya ada satu garis, dengan top table-nya sudah dilengkapi dengan keramik ukuran 60 x 60. Ada wastafelnya untuk kita mencuci tangan ataupun mencuci piring kotor. Lalu kita tinggal menambahkan mungkin kompor atau peralatan masak lainnya untuk kita memasak di sini. Saya selalu suka dengan konsep dapur semi outdoor seperti ini. Kenapa? Karena ketika kita memasak, aroma memasaknya itu atau bau masakannya itu benar-benar langsung akan menyatu dengan udara di luar. Jadi tidak akan mengkontaminasi atau masuk ke dalam bagian rumah. Oke teman-teman, saya sudah ada di salah satu bagian dari rumah ini. Sebenarnya ini bagian tambahan. Ini merupakan bagian mezanin ya. Mezanin ini sebenarnya tidak ada dalam paket penjualan rumah ini. Cuma nanti teman-teman bisa tambahkan atau request langsung kepada marketingnya tersendiri. Oke, itu saja mungkin video kami kali ini. Mohon bantuan teman-teman untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu supaya kami lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Terima kasih.